Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku akan share donat super empuk dan lembut, mirip banget kayak donat Jeko, yang pastinya anak-anak suka, dewasa juga. Tapi tenang aja, bahan-bahan yang kita pakai terjangkau dan mudah didapatkan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 ml susu cair hangat. Hangat ya, bukan panas. Masukkan ke dalam wadah. Masukkan 30 gram gula pasir. Takaran sendok ada di kolom deskripsi. Aduk hingga gulanya larut. Kalau gulanya udah larut, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar sampai rata. Seperti ini. Kemudian sisihkan sampai muncul busa atau gelembung-gelembung di permukaannya. Dalam wadah bersih, masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh bread improver. Bread improver ini belinya di toko bahan kue ya. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini, biar nanti gampang aja ngaduknya. Selanjutnya untuk telur, kita butuh 1/4 telur, yaitu artinya dari 1 telur utuh kita ambil 1/4-nya aja. Misalnya berat telur 48 gram, berarti kita akan menggunakan 1/4-nya, yaitu sekitar 12 gram. Begitu juga kalau teman-teman ukur pakai ukuran mililiter. Masukkan ke bahan kering. Tambahkan juga 1 kuning telur ke bahan kering. Kita cek campuran susu, gula, dan ragi. Kalau sudah terbentuk busa atau gelembung-gelembung kecil di permukaannya seperti ini, tandanya raginya aktif. Tuangkan ke dalam bahan kering. Jangan langsung dituangkan sekaligus, kita sisakan sedikit untuk mengontrol cairan. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut mencampurkan adonan dengan menguleni menggunakan tangan. Tentu aja pastikan tangan kita bersih. Cuci tangan dulu pakai sabun. Untuk sabun cuci tangan, aku pilih hand soap Moriscare. Tangan terasa bersih, wangi, jadinya kita nggak perlu khawatir sehingga masak jadi lebih nyaman. Karena dalam memasak, kita kan membuat makanan yang nantinya bakalan masuk ke dalam tubuh kita dan juga keluarga kita. Ini kita uleni menggunakan tangan sampai adonan setengah kalis. Kadang tuh ada ya yang pernah nanya, itu nguleni adonan udah cuci tangan belum? Ngulenin adonan kok pakai tangan, gak pakai hand gloves? Ya mohon maaf aja ya, kalau aku sendiri lebih nyaman menguleni adonan menggunakan tangan, gak pakai sarung tangan. Dan pastinya cuci tangan dulu tanpa harus memperlihatkan di video. Cuci tangan itu udah jadi kesadaran masing-masing dan gak perlu dipertanyakan. Makanya kebersihan itu kunci utama supaya memasak jadi lancar. Maaf ya jadi curhat. Lanjut ke adonannya. Kalau sudah setengah kalis kayak gini, sekarang kita masukkan 12 gram mentega putih dan 18 gram margarin. Mentega putih kalau nggak ada bisa diganti margarin. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lanjut lagi menguleni sampai margarin dan mentega putih tercampur ke dalam adonan dan adonan menjadi kalis dan elastis. Nah, kalau udah mulai tercampur adonannya, bakalan terasa lengket. Terus aja menguleni sampai kalis. Kalau memang menguleni adonan di dalam wadah seperti ini terasa sulit, kita bisa menguleni di alas kerja atau bidang datar. Uleni dengan gerakan seperti mengucek baju. Lakukan dengan santai tapi penuh dengan tenaga. Gak perlu buru-buru, sabar aja.
Diuleni terus sampai kalis. Artinya adonan mulai gampang dipisahkan dari tangan. Kalau udah kalis, banting-banting ringan sebentar seperti ini. Cek elastisitasnya dengan cara ambil sedikit adonan dan rentangkan. Kalau terbentuk lapisan tipis seperti ini, tandanya udah elastis. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Masukkan kembali ke dalam wadah. Tutup wrap atau kain bersih, biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi sekitar 45-60 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat seperti ini, kempeskan adonan, pastikan udaranya keluar semua. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Aku bagi adonan menjadi 16 bagian, kalau ditimbang masing-masing beratnya sekitar 29 atau 30 gram. Setelah selesai dibagi adonannya, ambil adonan, kempeskan dulu, bentuk bulat. Bisa di rounding dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun sesuai urutan dari yang pertama dibulatkan. Tutup kain bersih atau wrap. Biarkan adonan rileks sekitar 15-20 menit. Ambil satu adonan yang sudah diistirahatkan. Ambil sesuai antriannya. Taburi sedikit tepung di alas kerja. Letakkan adonan dan taburi sedikit tepung di permukaannya. Pipihkan seperti ini. Tekan perlahan. Keluarkan udara fermentasi. Boleh menggunakan rolling pin. Tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman. Ini boleh dirapiin lagi pakai bibir gelas atau ring cutter, tapi optional aja. Pindahkan ke kertas baking yang sudah dipotong-potong atau nampan yang ditaburi tepung. Lakukan hal yang sama sampai selesai sesuai urutan antriannya. Kalau udah selesai, tutup dengan kain bersih atau wrap. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Setelah sekitar 30 menit, di aku sekitar 30 menit, adonannya udah mengembang. Kalau diangkat terasa ringan, dipencet, dia kembali perlahan, tandanya udah pas, siap untuk digoreng. Tapi kalau pas dipencet ada jejak tangan kita, itu tandanya udah overproofing atau kelewat ngembang. Ini yang bikin donatnya rawan kempes dan lebih berminyak. Sebelumnya aku udah menyiapkan penggorengan dengan secukupnya minyak goreng. Ketika minyak udah panas, goreng donat di api sedang, lebih cenderung ke api kecil seperti ini. Goreng dan tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan. Kalau saat kita goreng donatnya ngapung atau mengambang seperti ini, itu tandanya waktu proofingnya pas, sehingga nantinya akan membentuk white ring. Sementara kalau waktu proofingnya kurang, donatnya nggak mengapung, cenderung tenggelam, jadi nggak bisa membentuk white ring. White ring ini terbentuk karena adonan donatnya terisi udara yang pas, sehingga membuatnya mengapung saat digoreng. Saat bagian bawahnya kecoklatan, kita balik sekali aja, dan biarkan sisi lainnya kuning kecoklatan merata. Nah, bagian tengah sisi samping donat yang nggak menyentuh langsung dengan minyak goreng, inilah yang dinamakan white ring. Seperti ini. Angkat dan tiriskan. Ini dia donatnya udah jadi. Kalau mau diberi topping, tunggu agak dingin dulu ya. Selanjutnya teman-teman bisa kasih topping sesuai selera. Ini aku akan beri topping glaze vanilla dari 200 gram gula halus atau icing sugar. Tambahkan 30 gram butter atau margarin yang sudah dilelehkan. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Kalian juga boleh ganti dengan perasa lainnya. Tambahkan secukupnya air panas. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Aduk sampai tercampur rata, sambil ditambah air panas sampai kekentalan yang diinginkan. Hati-hati juga ya, kalau semakin kental itu semakin manis. Jadi keencerannya kalian sesuaikan aja. Menurutku ini udah pas.
ambil donat dan celupkan ke dalam glaze seperti ini. Kita juga bisa bermain warna dengan menambahkan pewarna makanan. Di sini aku gunakan warna biru dan juga campuran biru dan merah. Diaduk rata dan siap digunakan menjadi topping donat yang menarik. Tunggu hingga glaze-nya mengering. Dan ini dia donat premium menggunakan bahan-bahan yang terjangkau. Tanpa komachi, tanpa butter, hasilnya memuaskan. Sebelum mencoba donatnya, pakai hand sanitizer dari Maurice Care. Ada varian aroma yang bervariasi, kemasannya ringan, dan desainnya juga lucu-lucu. Aku suka varian es krim. Ini pasti teman-teman juga suka, karena praktis dibawa kemana aja. Cocok buat teman-teman yang bosen sama hand sanitizer yang itu-itu aja. Dan menariknya lagi, Maurice Care juga punya hand sanitizer superheroes buat si kecil. Desain dan kemasannya juga lucu. Si kecil jadi bisa belajar untuk menjaga kebersihan tangan sejak dini. Sekarang kita coba lihat tekstur donatnya. Donatnya benar-benar empuk dan lembut banget. Teksturnya juga ringan. Bukan sekedar empuk dan lembut aja, tapi juga nggak bikin capek ngunyah. Menurutku mirip dengan donat yang dibuat menggunakan tepung Jepang komachi. Ini recommended, cocok juga buat usaha. Selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.